Apa arti ibadah? Pertanyaan itu sering saya lontarkan kepada para katekisan ketika mengajar kelas katekisasi. Dan biasanya para katekisan akan menjawab berdasarkan pengalaman, menggambarkan ibadah seputar kegiatan yang dilakukan selama kebaktian di hari Minggu. Tidak terlalu salah apa yang disampaikan. Akan tetapi tentu kita paham bahwa ibadah memiliki pengertian yang lebih luas daripada hanya sekedar kegiatan tersebut. Saudara, kata ibadah dalam Perjanjian Lama dipakai kata syariat dan abhad, yang secara umum memiliki arti kegiatan peribadahan. Akan tetapi sekalipun demikian, masing-masing memiliki arti yang khusus. Misalkan kata syariat mengungkapkan perasaan hormat dan kesetiaan dalam pengabdian kepada majikan. Sedangkan abhad bermakna ketaatan kerja dari seorang ebhed atau hamba. Dan dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk ibadah adalah leteria, yang berarti pelayanan. Sehingga kalau diperhatikan, maka jelas ibadah dalam pengertian Alkitab adalah setiap pelayanan yang dilakukan oleh seorang abdi dalam ketaatan, kesetiaan, dan penuh perasaan hormat kepada tuannya. Dan karena seorang abdi dalam dunia pikir Alkitab adalah hamba yang seluruh hidupnya dimiliki oleh tuannya, maka pengertian ibadah dalam konsep Kristiani pun adalah sebentuk persembahan seluruh kehidupan yang menjadi pengabdian kepada Tuhan, dengan spirit memuliakan Tuhan karena meresponi karya keselamatan yang telah Allah karuniakan dalam Yesus Kristus. Selain pemaparan berdasarkan etimologi tadi atau penggunaan kata dalam Alkitab itu, saya akan ungkapkan juga pemikiran beberapa teolog Kristen yang mencoba memberikan deskripsi tentang ibadah. Pertama, Josh Florovsky, seorang teolog yang menyebutkan ibadah merupakan jawaban manusia terhadap panggilan ilahi melalui suatu persekutuan atas tindakan Allah yang penuh kuasa yang berpuncak pada perdamaian dengan Kristus. Melalui ibadah, manusia mengaminkan bahwa sebagai umat yang berdosa, kita membutuhkan kelepasan. Pemikiran itu dipertegas dengan pendapat Nicholas A. Nitsostis yang menyebutkan ibadah merupakan pendamaian Allah dalam Kristus melalui rohnya dengan manusia. Sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa mau berbalik kepada Tuhan. Jadi bukan manusia yang berinisiatif untuk datang kepada Allah, tetapi Allah lah yang bekerja melalui rohnya membuat manusia hidup berdamai dengannya. Dan Abineno, teolog yang sudah banyak dikenal oleh komunitas Kristiani di Indonesia, menyebutkan bahwa ibadah merupakan persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Mereka berkumpul dan dipanggil bukan untuk mempersembahkan korban, tetapi untuk memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan baik terhadap Tuhan maupun juga terhadap sesama. Karena baginya, Yesus telah dikorbankan dan itu hanya sekali saja bagi semua orang. Selanjutnya, saudara, Profesor Hun menyebutkan ibadah Kristen merupakan penyataan diri Allah dalam Yesus Kristus dan manusia menanggapinya melalui sikap dan tindakan dalam hidup keseharian. Nah, selanjutnya hal yang senada diungkapkan oleh Bowley. Ia mengatakan bahwa ibadah merupakan suatu pekerjaan atau keikutsertaan kita dalam pekerjaan Allah untuk mengubah dan menyatakan dunia demi kemuliaan Allah. Artinya, Tuhan mengajak manusia untuk menjadi rekan dalam pelayanannya demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, jelas dalam ibadah ada dua hal utama terjadi, yaitu pernyataan Allah dan juga tanggapan manusia yang dilakukan baik dalam pikiran dan perasaan serta perbuatannya. Pertanyaannya kemudian muncul dari para katekisan, kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Apakah ada hubungan hari Minggu tadi dengan hari Sabat dalam Alkitab? Jawabnya memang kalau kita lihat,
lewat proses pertumbuhan kekristenan yang mula-mula berkembang dalam komunitas Yahudi, kita bisa paham jika jemaat mula-mula berada di tengah komunitas tadi mempraktekkan kegiatan beribadah di hari Sabat sebagai hari perhentian sesuai dengan hukum Musa yang harus mengkuduskan hari Sabat, disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 8. Akan tetapi kita juga tahu bahwa kehadiran orang-orang Kristen kemudian dianggap mengganggu peribadatan orang-orang Yahudi hingga harus dikeluarkan, dipisahkan sebab memiliki pemahaman yang berbeda. Situasi itu menjadi dasar dari para pengikut Yesus kemudian mengambil keputusan beribadah bukan di hari Sabat, tapi di hari lain. Terjadilah perubahan waktu. Mereka beribadah di hari Minggu seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 16 ayat 2, di mana jemaat berkumpul pada hari pertama setiap minggu. Mungkin saudara bingung ketika mendengar hari Minggu disebut hari pertama, karena umumnya bagi kita hari Minggu itu hari libur, maka hari pertama itu adalah hari Senin. Untuk menjawab kebingungan itu saudara, saya mau mengingatkan kita semua kembali bahwa konteksnya adalah perhitungan waktu Yahudi, di mana hari Minggu adalah hari pertama setelah hari Sabat atau hari ke-7 berakhir. Pemilihan hari beribadah di minggu tadi tidak hanya sekedar perubahan waktu agar berbeda saja dengan orang Yahudi, akan tetapi juga sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Yaitu pertama, pemaknaan kisah penciptaan yang menyebutkan di hari pertama Allah mengubah gelap menjadi terang. Ditambah dengan kenyataan di hari Minggulah Tuhan Yesus bangkit. Dan di hari itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang telah berkumpul untuk mengadakan perjamuan. Sehingga jelaslah bahwa orang Kristen beribadah di hari Minggu menggambarkan adanya pengharapan akan masa depan. Karena Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan kita para pengikutnya yang setia terus berkumpul dan bekerja mewujudkan karya keselamatan bagi dunia sambil kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Demikian saudara secuplik tanya jawab dari kelas katekisasi yang membahas tentang ibadah. Semoga gambaran ini bisa kembali menyegarkan semangat kita dalam melakoni praktek ibadah baik yang kita lakukan bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Kiranya kita semua jemaat Tuhan bukan hanya sekedar melakukan, tetapi juga karena mengetahui, memahami pengertian ibadah hingga hati dan pikiran kita bulat tertuju pada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah semua ini membuat ibadah yang kita lakukan bersama-sama di gereja ataupun di luar gereja, baik yang kita lakukan di hari Minggu atau hari-hari lain dalam satu minggu, terus semakin menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.